Shalom Jemaat Sentro yang saya kasihi. Saya mau memberikan hadiah kecil sekali. Karena kita melewati hari yang masuk hari yang ke-40 merupakan akhir dari doa puasa kita. Jangan kaget ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. We are the champion, my friend. Cukup di situ aja. Kita adalah pemenang, teman-temanku. Itu artinya. Bahkan di kalimat berikutnya dinyatakan, kita akan terus berjuang sampai akhir. Inilah adalah kehidupan. Kehidupan adalah perjuangan untuk mencapai akhir. Karena apa? Setiap kita itu adalah pemenang. Di firman Tuhan sudah disebutkan kita adalah umat pemenang. Tetapi tetap dibutuhkan pelatihan atas kita. Makanya melalui puasa yang kita lakukan, kita bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus. Tapi ada pelatihan-pelatihan terpenting di mana kita membentuk karakter pribadi kita sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita ada perkenan Tuhan. Saya bacakan ayatnya yang akan saya sampaikan ya pada saat ini dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga membutuhkan tindakan inisiatif dari kita. Jadi kalau sudah semoga kita belum pernah menyampaikan, belum pernah istilahnya menemui pengharapan itu, tidak akan pernah terjadi. Semoga membutuhkan inisiatif. Untuk itu adalah benar kalau kita sudah melatih pribadi kita untuk berpuasa. Tadi saya sampaikan bukan hanya sekedar menahan lapar atau menahan minum. Jadi menggerakkan belas kasihan Tuhan. Ya wes tak kabulkan anakku melah sampai keluwen, sampai ngelak. Bukan itu. Tetapi ada yang Tuhan mau, Bapa kita mau dalam kehidupan kita bahwa kita sanggup menahan dan melatih sikap hidup kita, cara hidup kita, karakter kita sampai mencapai pada kehendaknya. Satu inisiatif lagi yang harus kita lakukan. Kita harus mendekat kepada Bapa. Mendekat. Artinya mendekat, kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita datang untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya. Dengan segala ketaatan kita melakukan, pasti ada perkenan Tuhan. Kemudian kita harus senantiasa membawa hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu adalah sikap hidup yang harus ada dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman. Kalau secara umum menghidupi firman, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan layak dan berkenan mendekat kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang harus kita lakukan, saya sebutkan kedua ya, adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang mana artinya merendahkan diri. Kita mengakui kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Bahwa hanya Dia, hanya Tuhan
menjadi harapan kita. Kalau tadi sudah saya baca ya, Allah sumber pengharapan. Kalau ada pengnya, peng itu merupakan tindakan, merupakan predikat kata kerja. Jadi Tuhan selalu memberikan pengharapan atas kehidupan kita, bahwa kita tidak salah. Bahwa ada ayat juga yang tertulis bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan orang yang mengandalkan manusia akan mendapatkan sebaliknya, tidak akan ada pertolongan. Di sini Tuhan sumber pengharapan, kita mengakui bahwa Tuhan berkuasa menolong kita. Dan berikutnya yang ketiga, kita memohon belas kasihan. Kalau kita baca di Alkitab kita adalah, aku tidak minta, saya ngomong biasa aja ya, minta korbanmu. Yang ku minta adalah hidup, adalah belas kasihan. Itu adalah karakter dari Allah pribadi yang sebenarnya Allah itu penuh dengan belas kasihan yang akan senantiasa memberi dan menjawab. Cuma kadang-kadang yang salah kita. Kalau ada masalah, ada pergumulan, bukan larinya kepada Tuhan, bukan pertolongan, mencari pertolongan pada Tuhan, larinya kepada siapa ya enaknya. Saya tak akan ke sana. Bukannya berharap kepada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Sehingga kalau kita datang, mendekat, merendahkan diri, mengakui kebesarannya, pasti Tuhan akan menolong. Belas kasihan Tuhan itu besar sampai enggak tega ya, istilahnya enggak tega waktu harus kembali ke surga. Tuhan itu mau berada di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menjanjikan mengirimkan satu pribadi penolong atas kehidupan kita. Berarti akan selalu ada buat kita. Nah, itulah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Enggak salah kalau kita mohon belas kasihan sampai puasa. Ben aku gak mangan, aku gak ngombe, aku poso. Sing penting Tuhan tolong jawab. Tapi satu hal, kita harus juga cari perkenan Tuhan. Tanpa perkenan Tuhan, kita tidak akan pernah pas menerima apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan, yaitu seluruh kebenaran hidup. Kemudian kita tidak berhenti sampai di sini ya. Hanya karena peringatan-peringatan, nanti kalau sudah 40 hari, kita sudah enggak seperti ini lagi. Tetapi setelah 40 hari ini puasa terjadi, perubahan itu harus tetap ada. Yaitu karakter kita diubahkan. Dengan puasa kita tidak lagi melakukan hal-hal yang daging, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi kita memiliki hidup yang taat akan Tuhan. Senantiasa mengerjakan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas yang Tuhan tinggal saat ini. Selanjutnya kita baca dari Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya kalau menulis status ataupun memberikan jawaban WA sama orang, senantiasa itu akan selalu saya tulis dengan huruf besar semuanya. Karena saya percaya dan saya percaya. Karena saat ini saya harus hidup benar-benar mengandalkan Tuhan.
Dan saya tahu Bapa yang saya sembah itu, Tuhan yang sembah itu adalah Bapa yang baik, besar kasih setianya, sehingga akan senantiasa menyertai. Kemudian ajarlah melalui puasa ini ya. Bukan puasa enggak makan, enggak minum. Puasa ini jadikan pembentukan perubahan karakter. Untuk setiap kita bisa menjadi teladan dan mengajarkan setiap orang sesuai dengan kebenaran firman. Jadi menteladani dulu. Tidak ada lagi iri, tidak ada benci. Kebencian itu harus digantikan dengan berdoa dan mendoakan. Dengan belas kasihan, Ada banyak perubahan untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan penggenapan janjimu, penggenapan firmanmu yang selalu ada. Sekarang bagian kami adalah meresponi semuanya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk kembali kepada arah dan tujuan Engkau Tuhan. Melalui renungan firman yang singkat Tuhan, biarlah setiap kami dengan keterbatasan hamba-Mu yang menyampaikan mereka boleh mengerti atas terjemahan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bahwa setiap kami harus dipulihkan, setiap kami harus diubahkan seperti Engkau Kristus. Supaya ada perkenanan di dalam kami mendekatkan diri kepadamu. Dan kami sanggup merendahkan diri Tuhan. Dan kami sanggup berharap hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah semuanya juga membawa setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan untuk bertumbuh lebih lagi di dalam pengertian dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga kami tetap berdiri di atas iman yang teguh berpengharapan akan Engkau. Terlebih di dalam situasi yang terjadi saat ini di dalam ketidakpastian. Tetapi kami yakin di dalam Engkau Tuhan ada kepastian Tuhan. Terlebih Engkaulah pengharapan kami, percaya kami, gunung batu kami dan kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, demikian juga Bapa kalau kami telah melalui 40 hari berpuasa untuk kami boleh menerima penggenapan pencurahan Roh Kudus-Mu. Kiranya terjadilah atas gereja-Mu GPI Sentro di tempat ini Tuhan. Baik GPI Sentro yang ada di Pandaan, demikian juga yang ada di Malang maupun di Gianyar Tuhan. Bahwa setiap gereja-Mu Tuhan untuk bergerak di dalam hati-Mu. Menjadi gereja yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga seluruh kebenaran-Mu yang memimpin sampai kami mencapai kepada arah dan tujuan atas kehidupan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mintakan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mintakan pemulihan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta pertolongan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Situasi yang terjadi saat ini Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau tolong mereka dari yang tertinggi sampai terendah. Bapak Presiden kami Jokowi. Baik Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan beserta pejabat-pejabat yang ada Tuhan yang menduduki departemen-departemen yang ada Tuhan. Baik tim medis Tuhan, para dokter, perawat maupun tim pelaksana yang ada yang menangani COVID saat ini Tuhan. Demikian juga aparat keamanan, berkati mereka, sertai mereka, jagai mereka. Kami tahu mereka sudah melakukan semuanya dengan baik. Tetapi kami tetap membutuhkan penyertaan Engkau Tuhan. Sehingga pertolongan ada atas bangsa dan negara kami. Dan segera dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah sumber pengharapan. Sehingga doa-doa kami sampai kepadamu Bapa. Kami alaskan Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di ibadah besok Minggu, ibadah pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.